Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Terima kasih kami ucapkan karena telah menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan kami doakan semoga kita yang menonton video yang sudah mensubscribe, like, dan men-share senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, saya semalam menonton channel YouTube Astro Arena. Kita tahu channel YouTube ini adalah channel YouTube dari negara jiran Malaysia, dan di situ memang kita sering menonton pendapat dua dari komentator sepak bola di Malaysia ataupun pengamat sepak bola dari Malaysia. Tetapi memang pemahaman mereka dalam mengamati sepak bola itu menurut saya luar biasa ya. Cara mereka menceritakan dan memberikan informasi itu sangat bagus dan sangat menarik untuk kita tonton. Ya, kedua pengamat itu tentu sudah tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah Faiz Gurun dan yang kedua adalah Kes Sundaresan. Ya, kedua pengamat ini sangat sering membahas Indonesia, sangat sering membahas timnas Indonesia maupun klub-klub Indonesia. Dan yang buat kita bangga memang terhadap Indonesia itu mereka melihatnya dengan pengamatan yang betul-betul dari hati, yang betul-betul jujur. Karena dari dulu mereka kan sudah sering sekali membahas atau memperbincangkan persepak bolaan di Indonesia. Dan terlebih-lebih di dua pertandingan awal di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026, mereka membahas pertandingan yang bermain di Arab Saudi dan bermain di Indonesia menghadapi Australia. Dan dua pembahasan mereka tentang pertandingan itu menurut saya sangat memberikan edukasi kepada kita, sangat memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya memang kita harus bangga dengan tim nasional kita. Karena mengapa? Tim nasional ini baru terbentuk, berbanding halnya dengan Arab Saudi. Oke lah, Arab Saudi memang pemain-pemainnya tidak bermain di level Eropa, tetapi mereka memiliki kualitas liga yang sangat bagus juga. Kemudian pemain-pemain mereka sangat berpengalaman dan sudah matang membela timnas Arab Saudi, sudah sering bermain bersama. Sedangkan di timnas Indonesia kita tahu rata-rata masih ada 6 pertandingan, ada 4 pertandingan. Oke lah, yang turun di saat menghadapi Arab Saudi itu ada 2 pemain liga lokal, yaitu Witan dan Rizky Ridho. Yang 2 itulah, Rizky Ridho sudah 35 kali membela timnas, dan Witan Sulaiman 42 kali. Hanya 2 ini yang sering, selebihnya masih baru-baru. Ada yang masih pertama 1 kali, yaitu Martin Paes. Tom Haye, Ragnan, J.I. Dets itu 4 kali sampai 6 kali. Saat itu masih 5 kali, kalau J.I.J. baru 4 kali di situ. Makanya ini sangat luar biasa hasilnya. Meskipun mereka bermain di Eropa, kita katakanlah sebagian di kasta tertinggi, sebagian di kasta kedua, tetapi polesan dari Sintayong ini sudah sangat luar biasa, bisa menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Kemudian mereka juga membahas seputar Rizky Ridho. Ya, kenapa mereka membahas seputar Rizky Ridho dan Persija? Mereka membahas bagaimana Rizky Ridho ini bermain di Liga Indonesia, tetapi sangat-sangat kompak dengan permainan dari pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Itu yang mereka bahas, bahwasanya Rizky Ridho ini memang bermain di Liga Domestik, bermain di Liga 1 Indonesia, tetapi tidak kalah hebatnya, bahkan menyamai permainan-permainan di dalam lapangan dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Nah, ini sekaligus menjadi peringatan ataupun menjadi apalah istilahnya bagi pemain-pemain, menjadi acuan lah bahwasanya bermain di Liga 1 juga bisa bermain dengan bagus, bermain dengan baik. Contohnya siapa? Ya, Rizky Ridho, Witan Sulaiman juga. Bagaimana Witan Sulaiman juga di lini serang juga cukup bagus. Rizky Ridho di lini pertahanan itu sangat bagus. Sudah berapa pemain yang bermain di luar negeri, pemain Indonesia di pemain belakang? Sudah banyak sekali, tetapi Rizky Ridho selalu menjadi pilihan utama di salah satu tempat tersebut. 3 pemain belakang yang dimainkan, Rizky Ridho selalu ada. Kecuali kalau ada hukuman kartu. Itu dia.
Nah, makanya memang kita penting, kita perlu pemain-pemain bagus, banyak di berbagai posisi. Karena kawan, permainan itu pertandingan itu sangat banyak. Kadang ada akumulasi kartu, kadang ada yang cedera. Nah, ketika cedera dan akumulasi kartu, maka penggantinya juga harus sepadan. Makanya kita boleh jujur, kalau di lini belakang kita sudah hampir sepadan. Apalagi kalau Elkan Bagot mau lagi ke timnas kan, mau kemudian yang mau bergabung juga, itu juga pemain belakang dengan harga yang sangat fantastis juga. Nah, itu semakin banyak. Maka pilihan untuk timnas Indonesia itu akan semakin banyak. Begitu juga di lini sayap. Di lini sayap kita juga sudah sangat bagus. Ada Sandy Walsh, ada Asnawi Mangku Alam, ada Seni Petinama, ada Kelvin Perdong, ada Arhan Pratama. Nah, itu saya katakan. Nah, kita kan kurangnya memang harus jujur kita di lini penyerangan. Kita belum memiliki striker murni. Harapan kita Ramadan Sananta, memang saya sangat berharap kepada pemain Ramadan Sananta ini bisa bermain dengan apik di Liga 1 agar Sintayong tidak ragu untuk menurunkannya. Karena memang Ramadan Sananta boleh kita katakan striker yang saat ini memang paling bagus di Liga 1 bersama dengan Dimas Derajat, ya kan? Kita tahu sendiri bahwasanya di Piala Presiden yang lalu dia top skor dengan 6 atau 7 gol. Nah, itu ya, salah satu dari yang dua itu kan 6 atau 7 gol. Tetapi ketika masuk ke Liga 1 sampai dengan pekan ketiga belum mencetak gol. Baru tadi malam di pekan keempat kan baru dia mencetak gol 1 gol. Dan ini kita berharap kepada Ramadan Sananta untuk konsisten mencetak gol di Liga 1. Kalau sudah konsisten mencetak gol di Liga 1, maka saya yakin Sintayong pun tidak ragu menurunkannya. Nah, dan sembari kita berharap juga ada pemain Indonesia yang bermain di luar negeri mau membela timnas Indonesia, ya kan, pemain berdarah Indonesia, pemain keturunan mau bermain untuk Indonesia. Itu juga harapan kita agar tim ini semakin gacor, karena kita berharap kan ketika menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, itu di dua pertandingan baik di away dan home itu Indonesia menang. Itu dia. Karena poin itu sangat-sangat kita butuhkan dan kita inginkan agar menjamin satu tempat di Piala Dunia 2026. Itu bukanlah hal yang mustahil dan itu adalah hal-hal yang sangat realistis karena kita sudah melihat performance tim nasional Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia. Juga kita ucapkan terima kasih kepada pengamat sepak bola dari Malaysia yaitu Faiz Gurun dan Kes Sundaresan yang selalu memberikan edukasi kepada warga, baik kepada warga Indonesia maupun kepada warga Malaysia, agar kita memandang sepak bola itu dengan baik. Memang banyak sekali kita lihat kadang komentar-komentar di baik di Indonesia maupun di Malaysia, kadang ada yang kurang paham, ada yang salah paham. Jadi kita berharap memang ini kedepannya Indonesia dan Malaysia itu semakin bagus di level internasional. Nah, kalau ada bumbu-bumbu tentang pertandingan itu memang sangat luar biasa ya. Karena bumbu-bumbu di setiap pertandingan itu harus ada biar lebih sangat menarik untuk ditonton. Tetapi kita tidak boleh terlalu baper, itu kuncinya. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.